mata kuliah mikrofisik. Video kali ini berjudul Pembelajaran Sistem Pencernaan pada Manusia untuk kelas 8 SMP semester 1. Halo, Yuk disiapkan dulu ketua. Hari ini kita akan belajar menyambung dari pertemuan yang kemarin, yaitu pada pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai fungsi alat tubuh tumbuhan. Nah, pada materi fungsi alat tubuh tumbuhan kita sudah belajar ada beberapa bagian. Ada yang masih ingat? Ya. Yang pertama ada pernafasan pada tumbuhan. Ya. Dua, alat pengangkutan. Alat pengangkutan. Pengangkutan pada tumbuhan. Ya. Tiga, pengeluaran zat pada tumbuhan. Ya. Pada tumbuhan. Nah, jadi pada minggu kemarin kita sudah belajar mengenai fungsi alat tubuh tumbuhan. Nah, PR yang kemarin udah Ibu berikan udah semuanya dikumpul ini? Ya. Oke, bagus. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Ya. Pada hari ini kita akan menyambung pada bab yang kedua, yaitu mengenai sistem pencernaan manusia. Oke semuanya. Oke, sebelum kita masuk ke materi sistem pencernaan pada manusia, alangkah baiknya kita harus tahu dulu nih tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan apa aja. Yang pertama, untuk mengetahui nutrisi dalam makanan. Yang kedua, menjelaskan sistem pencernaan manusia. Yang ketiga, mengetahui kelainan pada sistem pencernaan. Nah, di sini ada yang tahu sistem pencernaan itu apa? Adalah proses mengubah bahan makanan besar menjadi kecil agar bisa diserap oleh tubuh manusia. Nah, benar sekali. Kasih tepuk tangan untuk Nah, jadi sistem pencernaan itu adalah proses untuk mengubah bahan makanan yang besar atau kita sebut juga dengan makromolekul menjadi kecil atau mikromolekul agar bisa diserap oleh tubuh manusia. Di dalam makanan itu terkandung beberapa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Ada beberapa, yaitu ada karbohidrat seperti yang terdapat dalam singkong, kemudian ada protein terdapat dalam tempe, ada lemak terdapat dalam mentega, ada vitamin terdapat dalam buah-buahan, dan mineral terdapat dalam air mineral.
kimiawi karena di lambung pencernaannya itu juga dibantu oleh enzim yang tadi sudah diulas. Kan berarti di dalam lambung terdapat dua jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanis dan kimia. Di dalam lambung bolus yang sudah dibentuk tadi akan berubah menjadi yang namanya kimus. Ada yang tahu kimus? Kimus itu artinya bubur usus. Selanjutnya usus halus dulu. Di dalam usus halus ini terdapat 3 bagian. Ada yang namanya duodenum atau usus 12 jari. Kemudian ada yang namanya jejunum atau usus tengah. Dan yang ketiga ada yang namanya ileum atau usus penyerapan. 12 jari ini terhubung oleh pankreas dan kantung kembar. Jadi di dalam saluran pankreas ini terdapat 3 enzim, yaitu ada yang namanya enzim tripsin, yang kedua ada yang namanya enzim amilase, dan yang ketiga ada yang namanya enzim lipase. Fungsi dari enzim tripsin adalah memecah peptid menjadi asam amino. Kemudian fungsi dari amilase adalah untuk memecah amino menjadi maltosa. Sedangkan fungsi dari enzim lipase adalah memecah lemak menjadi asam lemak atau disebut juga dengan gliserol. Kemudian ada yang namanya kantong empedu. Kantong empedu ini terdapat pada bagian hati yang fungsinya untuk menyimpan cairan empedu. Jadi, nih, cairan empedu yang dihasilkan oleh hati akan disimpan oleh kantung empedu. Kemudian akan disalurkan ke usus 12 jari atau usus halus. Di dalam pankreas tadi terdapat 3 enzim, ada yang namanya amilase, lipase, dan tripsin. Itu juga nanti akan diserap atau disalurkan ke usus 2D atau usus 12 jari. Nah, selanjutnya ada yang namanya tadi ada 3 jenis ya, usus yang pada usus duodenum. Selanjutnya ada jejunum. Jejunum itu menjadi penyerapan zat-zat makanan sebelum diserap oleh tubuh manusia. Kemudian ada ileum. Pada ileum itu terdapat jonjon. Terdapat apa? Jonjon yang berfungsi untuk menyerap zat-zat makanan. Nah, tadi kan sudah melewati usus ini kan. Jadi nanti pada bagian usus halus yaitu usus ileum, zat-zat sari-sari makanan tadi akan diserap. Bagian-bagian yang berfungsi oleh tubuh, yang berfungsi untuk tubuh akan diserap masuk melalui yang namanya jonjon. Setelah itu, setelah melewati usus halus 12 jari, usus jejunum dan usus ileum, selanjutnya bahan makanan akan masuk ke dalam usus besar. Bahan makanan yang sudah masuk ke dalam usus besar itu artinya bahan makanan yang sudah sisa, artinya sudah tidak berfungsi lagi untuk tubuh. Jadi nanti di dalam usus besar ini ada yang namanya bakteri yang membantu proses pembusukan makanan, namanya bakteri Escherichia coli. Kemudian setelah melewati itu maka bahan makanan yang sisa tadi akan dibuang oleh organ pencernaan yang bernama anus. Setelah itu akan dibuang oleh tubuh kita karena sudah tidak diperlukan. Dengan usus besar yang tadi yang ada bakteri tadi sebenarnya itu ada beberapa bagian. Ada yang namanya kolon naik, kolon mendatar, dan kolon menurun. Jadi makanan tadi yang udah sisa akan melewati bagian-bagian ini sebelum dibuang ke anus. Usus besar yang lain adalah kolon. Selanjutnya kita akan mengetahui mengenai apa nih? Kelainan pada sistem pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan. Ada beberapa kelainan pada sistem pencernaan. Ada yang tahu apa aja? Diare,
Ya.